Lo sadar gak sih, makin kesini hidup berasa makin mahal. Kayaknya dulu dengan gaji segini, lo masih bisa nabung gitu. Masih bisa makan enak di luar dan mungkin sesekali liburan. Tapi sekarang gaji naiknya segitu-gitu aja. Sementara harga barang lompatnya gak kira-kira. Lo baru dapat gaji, lewat seminggu udah kerasa kayak habis gitu. Kayak ada yang ngerampok pelan-pelan dari kantong lo. Tapi lo sendiri gak sadar siapa yang ngambil. Dan ini bukan cuma soal perasaan. Data nunjukin bahwa makin banyak orang kelas menengah yang jatuh miskin. Yang tadinya bisa beli rumah, sekarang harus mikir ribuan kali buat kontrak atau bahkan ngekos aja. Yang dulunya bisa nyekolahin anak di tempat bagus, sekarang udah bersyukur kalau masih bisa bayar SPP. Ini realitas yang lagi kejadian di Indonesia. Banyak yang bilang kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi. Mereka yang bikin roda ekonomi tetap jalan. Mereka yang konsumsi, mereka yang belanja, mereka yang bayar pajak. Tapi sekarang kelas menengah kayak lagi dipus ke jurang. Pelan-pelan makin susah napas dan bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan mereka bakal benar-benar lenyap. Tapi kenapa bisa begini? Kenapa kelas menengah di Indonesia makin susah bertahan? Nah, buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini. So tonton videonya sampai habis. Coba deh lo lihat harga beras 2 tahun lalu. Lo inget harga telur sebelum pandemi. Sekarang bandingin sama harga yang lo lihat di warung hari ini. Naiknya bukan main gitu. Setiap bulan rasanya ada aja barang yang tiba-tiba jadi mahal, padahal gaji lo masih segitu-gitu aja. Ini yang namanya inflasi. Secara teknis, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Tapi buat orang kelas menengah, inflasi itu artinya duit yang lo pegang sekarang nilainya makin kecil. Lo bisa beli lebih sedikit dengan jumlah uang yang sama gitu. Menurut data BPS, inflasi di Indonesia pernah naik ke 5,47% di tahun 2023. Kalau lo mikir ini angka yang kecil, lo salah gitu. Inflasi itu kayak air yang naiknya perlahan di dalam ruangan. Awalnya lo nggak kerasa, tapi lama-lama juga lo bakal tenggelam gitu. Dan kalau lo nggak punya penghasilan yang naiknya lebih cepat dari inflasi, lo makin lama makin kesulitan buat hidup layak. Yang bikin tambah parah, inflasi ini nggak datang dari satu sisi doang. Ada banyak faktor yang bikin harga naik. Harga energi yang terus meningkat bikin biaya produksi naik, supply chain yang terganggu bikin barang impor makin mahal, dan kebijakan pemerintah yang kadang nggak stabil bikin pasar jadi nggak yakin. Semua ini berujung ke satu hal, yaitu biaya hidup makin tinggi, sementara daya beli kelas menengah makin turun. Dulu, kelas menengah bisa nabung. Sekarang, mereka lebih sibuk mikirin gimana caranya biar gaji bulan ini cukup sampai akhir bulan. Lo pernah gak sih ngerasa gaji lo gak pernah cukup? Padahal lo udah ngirit habis-habisan. Kayak dulu lo bisa makan enak dengan 20.000, sekarang 30.000 bahkan 50.000 aja buat makan enak itu belum tentu cukup gitu. Atau dulu lo bisa nabung buat beli rumah, sekarang bahkan DP-nya aja itu berasa kayak susah banget gitu. Nah, itu semua gara-gara biaya hidup yang makin gak masuk akal. Di Indonesia, inflasi mungkin kelihatannya gak seganas di beberapa negara lain. Tapi kalau lo perhatiin, harga kebutuhan pokok naik terus tanpa lo sadari. Misalnya, harga beras premium yang dulu cuma 10 ribuan per kilo, sekarang mungkin udah tembus di atas 15.000. Belum lagi harga minyak goreng, telur, daging yang semuanya naik drastis dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini bukan cuma soal makanan. Coba lo pikirin biaya sewa kos atau kontrakan. Dulu lo bisa dapetin kosan mungkin dengan harga 500 sampai 700 ribu per bulan gitu. Sekarang di bawah 1 juta aja susah cari yang layak. Sedangkan buat harga rumah buat generasi sekarang, punya rumah di kota besar itu udah hampir susah buat jadi kenyataan. Laporan Bank Indonesia nunjukin kalau harga properti di Indonesia naik rata-rata 1-2% per tahun. Sementara kenaikan gaji pekerja rata-rata bisa sampai 2-8% per tahun. Nah, tapi nih, dengan kenaikan seperti itu, nyatanya masih banyak kelas menengah yang kesulitan buat beli rumah. Artinya, kalau lo nggak punya modal dari awal, peluang lo buat beli rumah makin lama makin kecil. Masalahnya, gak semua harga naik seimbang. Ada yang naiknya lebih cepat dan ada yang stagnan. Yang naik cepat itu harga kebutuhan pokok, sewa rumah, biaya transportasi, dan pendidikan. Tapi yang stagnan, ya gaji pekerja gitu. Akhirnya, banyak orang kelas menengah yang terjebak di pola hidup gaji numpang lewat. Begitu gajian, langsung habis buat bayar sewa, bayar cicilan, dan beli kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi, buat nabung, itu susah gitu. Buat investasi
transportasi apalagi. Dulu, orang tua kita bisa beli rumah, bisa nyekolahin anaknya sampai kuliah, bisa punya tabungan buat pensiun. Nah, tapi sekarang banyak anak muda yang bahkan buat sekedar bertahan hidup aja udah ngos-ngosan gitu. Dan yang lebih gila, biaya hidup naik ini gak diiringi sama peningkatan kualitas hidup. Transportasi umum masih berantakan, akses kesehatan masih mahal, dan banyak layanan publik yang masih jauh dari ideal. Artinya, lo bayar lebih mahal buat kualitas hidup yang sama atau malah lebih buruk gitu. Buat kelas menengah, situasi ini makin bikin mereka rentan. Mereka bukan orang miskin yang bisa dapat bantuan sosial, tapi juga bukan orang kaya yang bisa santai menghadapi kenaikan harga. Mereka ada di tengah, dan kalau kondisi ini terus berlanjut, mereka bakal makin terjepit sampai akhirnya turun kelas. Jadi, pertanyaannya sekarang, kalau biaya hidup terus naik dan gaji gak bisa ngejar, sampai kapan kelas menengah bisa bertahan gitu? Lo pernah gak sih ngerasa tiap bulan gaji lo dipotong pajak, tapi lo sendiri gak ngerasain manfaatnya gitu? Jalanan tetap macet, transportasi umum seadanya, layanan kesehatan masih ribet, dan pendidikan tetap mahal. Kelas menengah di Indonesia itu ibarat sapi perah. Mereka kerja keras, bayar pajak, tapi manfaat yang mereka dapat itu minim banget. Orang miskin masih bisa dapat bantuan sosial, orang kaya bisa mainin celah pajak, tapi kelas menengah, mereka kena potongan pajak langsung dari gaji tanpa bisa ngelak. Gua kasih contoh nyata. Kalau lo pekerja kantoran dengan gaji UMR, tiap bulan ada potongan PPh 21 yang langsung dipotong dari slip gaji lo. Belum lagi potongan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Terus kalau lo belanja, lo kena PPN 11%. Kalau lo punya kendaraan, ada pajak kendaraan bermotor. Mau beli rumah, ada PPh final dan BPhtB. Intinya, tiap lo dapat uang dan tiap lo keluarin uang, pajak selalu ikut campur gitu. Tapi, apa kelas menengah bisa menikmati layanan publik yang layak dari pajak yang mereka bayar? Ya enggak juga. Coba lo bandingin sama negara-negara maju kayak di Eropa. Pajak di sana juga tinggi, tapi rakyatnya dapat balikannya. Sekolah gratis, layanan kesehatan berkualitas, transportasi umum nyaman, dan masih banyak lagi. Sementara di Indonesia, lo bayar pajak tinggi, tapi buat nyekolahin anak lo tetap harus bayar mahal kalau mau kualitasnya bagus gitu. Dan yang lebih ngeselin, pengelolaan pajak seringkali nggak transparan. Lo sering lihat berita tentang kasus korupsi pajak, duit negara yang diselewengin buat kepentingan pribadi pejabat, atau proyek infrastruktur yang mangkrak gitu. Akhirnya, banyak yang mulai nyari cara buat ngakalin pajak. Ada yang mulai belajar investasi biar kena pajak lebih rendah, ada yang beralih ke pekerjaan freelance atau bisnis sendiri biar nggak kena potongan pajak karyawan. Bahkan ada yang sengaja nyari celah hukum biar pajaknya bisa diminimalisir gitu. Tapi gak semua orang bisa lakuin itu. Kelas menengah yang masih kerja di sektor formal nggak punya pilihan selain terus bayar pajak gitu, sampai berharap suatu hari nanti mereka bisa ngerasain manfaatnya. Tapi kalau kondisi ini terus berlanjut tanpa perubahan, bisa jadi semakin banyak orang kelas menengah yang ngerasa nggak ada gunanya bayar pajak dan akhirnya cari cara buat kabur dari sistem. Dan kalau itu terus terjadi, siapa yang bakal nanggung beban negara? Lo sadar gak sih, kerja udah bertahun-tahun tapi gaji lo rasanya segitu-gitu aja. Sementara harga kebutuhan hidup naik terus, biaya rumah makin gila dan segala sesuatu jadi makin mahal. Tapi gaji lo justru gak naik-naik. Ini bukan cuma perasaan lo doang. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan gaji di Indonesia jauh lebih lambat dibanding kenaikan biaya hidup. Kalau lo lihat tabel ini adalah tabel yang nunjukin daerah dengan konsumsi tertinggi di tahun 2022. Kita ambil contoh di paling atas, ada DKI Jakarta dengan jumlah konsumsi tertinggi sekitar Rp14.884.000 dalam sebulan. Nah, sedangkan di tahun itu, berapa penghasilan masyarakat di DKI Jakarta tersebut? Bisa kita lihat di tahun 2022, UMK Jakarta ada di angka sekitar Rp4.641 dalam sebulan. Artinya, dengan kenaikan upah tersebut, masyarakat harus dipaksa buat menanggung pengeluaran yang rata-ratanya 2-3 kali lipat lebih besar dibanding pendapatan mereka. Dan ini masih ngomongin para pekerja yang emang gajinya UMR di kota atau tempat tinggalnya. Lalu, gimana sama pekerja yang gajinya nggak ikut UMR di kota mereka gitu? Rasanya, tekanan ini nggak akan pernah ada habisnya buat kehidupan mereka. Akhirnya, banyak pekerja kelas menengah yang harus cari cara lain buat nambah pemasukan. Ada yang ngambil kerja sampingan, ada yang mulai jualan online, ada juga yang mulai investasi kecil-kecilan. Tapi, itu pun nggak menjamin mereka bisa lepas dari tekanan ekonomi. Dan yang lebih parah, sektor pekerjaan
pekerjaan formal juga makin gak pasti. Banyak perusahaan yang lebih pilih tenaga kerja kontrak atau sourcing daripada pegawai kerja tetap. Alasan mereka simple, lebih murah, lebih fleksibel, dan gampang di PHK. Dulu kalau lu udah kerja di perusahaan besar, lu bisa ngerasa aman. Tapi sekarang, bahkan karyawan senior pun bisa kena PHK kapan aja kalau perusahaan merasa mereka nggak lagi dibutuhin gitu. Apalagi dengan otomatisasi dengan AI yang mulai menggantikan pekerjaan manusia. Makin banyak pekerjaan kelas menengah yang terancam dan hilang. Jadi, kalau gaji lo stagnan, biaya hidup makin berat, dan pekerjaan makin gak pasti, gimana caranya kelas menengah bisa bertahan gitu? Jadi setelah semua yang kita bahas tadi, pertanyaannya sekarang, kelas menengah di Indonesia masih bisa bertahan atau udah diambang kepunahan? Kondisi sekarang udah jelas, biaya hidup naik, pendapatan stagnan, pajak makin berat, lapangan kerja makin gak pasti. Kelas menengah tuh ada di posisi paling rawan, gak cukup miskin buat dapat bantuan, tapi juga gak cukup kaya buat santai. Lu kerja banting tulang, tapi makin hari makin terasa duit lu gak ada nilainya gitu. Masalahnya ini gak cuma masalah 1-2 orang, ini adalah masalah sistemik. Dan kalau pola ini terus-terusan kejadian, yang tersisa nanti cuma 2 kelas, orang yang kaya banget dan orang yang miskin banget. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.